Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh peserta UGTV serta adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma, khususnya dari program studi pada Fakultas Ekonomi, Sastra dan Budaya, Psikologi, Pariwisata, dan Ilmu Komunikasi. Saya Dr. Lulu Hairani Munggaran dan Ibu Dr. Widya Silvianti sebagai dosen pengampu dengan senang hati menyambut Anda dalam program literasi Team Teaching, mata kuliah Sains Data dan Analisis Big Data untuk rumpun sosial humaniora. Pada pertemuan minggu pertama ini, kita akan memulai pembelajaran dengan materi gambaran umum tentang sains data yang akan membahas ruang lingkup bidang ini serta keterkaitannya dengan teknologi analisis data modern. Sebelum kita mulai, izinkan saya membuka acara dengan sebuah pantun. Belajar data membuka wawasan, mengolah angka menjadi makna. Mari belajar menambah pengetahuan agar ilmu bermanfaat bagi sesama. Baik, pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa, pada sesi pertama ini kita akan membahas mengenai gambaran umum tentang sains data. Materi ini akan memperkenalkan beberapa konsep dasar. Di antaranya pengertian sains data, perkembangan sains data di era transformasi digital, serta pentingnya data dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan materi dari Ibu Dr. Widya Silvianti. Kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Lulu Hairani. Ya. Baik adik-adik semua, terutama adik-adik mahasiswa di pada Fakultas Ekonomi, Fakultas Sastra dan Budaya, Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya, kita hari ini tadi sesuai dengan informasi awal dari Ibu Dr. Lulu Hairani, pada pendahuluan untuk literasi Team Teaching Sains Data dan Analisis Big Data, pada sesi 1 atau segmen 1 ini kita akan mempelajari atau kita akan sama-sama melihat dan nantinya berdiskusi bagaimana gambaran umum tentang sains data. Kita mulai dari definisi data science dari satu badan nasional untuk standar dan standar untuk teknologi. Berdasarkan standar yang ada, data science adalah satu proses untuk mendapatkan pengetahuan yang berguna langsung dari data. Jadi data science is the extraction of useful knowledge directly. Pada data science, ya, ada atau dapat dilakukan proses melalui dua pendekatan utama, ya, yaitu yang pertama discovery atau penemuan. Pada discovery atau penemuan ini, ya, data science akan dapat menemukan pola, tren, atau wawasan dalam data tanpa hipotesis awal. Ini biasanya menggunakan teknik eksplorasi data, mungkin adik-adik sudah kenal dengan machine learning, serta visualisasi untuk mengidentifikasi bagaimana jika ada informasi yang tersembunyi. Kemudian proses yang pendekatan kedua adalah hipotesis, formulation, dan testing. Jadi perumusan dan pengujian hipotesis. Di sini nanti adik-adik semua atau kita semua nanti akan bisa membuat dugaan awal atau hipotesis berdasarkan pemahaman atau teori sebelumnya. Jadi melalui data science ini adik-adik nanti bisa mengujinya dengan data untuk menentukan apakah hipotesis yang sudah dibangun tersebut benar atau salah. Pendekatan ini sering disebut dalam penelitian ilmiah dan analisis statistik. Sehingga bisa kita sama-sama bisa kita lihat bahwa data science bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang bermanfaat melalui metode eksplorasi atau pendekatan berbasis hipotesis. Oke. Setelah definisi dari data science, berikutnya sama-sama akan dilihat apa itu sains data. Ya.
Jadi ada sebuah gambar, ya. Gambar ini akan memperlihatkan secara vertikal ya ke atas gitu ya. Jadi ada arahnya ke kanan kalau kita lihat dari sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi ada arah ke vertikal dan horizontal ya. Kita lihat bahwa data science tersebut ya, bersama-sama adik-adik kita lihat bahwa gambar tersebut menunjukkan atau menjelaskan spektrum analitik pada data science. Jadi adik-adik bisa lihat bahwa kita akan mulai sama-sama ya, kita akan mulai dari pemrosesan data mentah hingga menjadi wawasan strategis. Jadi kalau dilihat dari ya gambar tersebut bisa terlihat bahwa semakin ke atas maka analisis yang akan dihasilkan itu biasanya digunakan mulai dari analisis deskriptif, analisis prediktif, dan analisis yang sifatnya preskriptif ya. Jadi semakin ke atas. Nah, sehingga kalau kita lihat, ada dilihat semua, semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan, pemanfaatan data itu menjadi lebih strategis untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Ya. Kemudian dilihat bahwa terbagi menjadi 3 level atau 3 tingkatan, yaitu level awal. Level awal itu ada di data quality dan business intelligence atau BI. Kemudian level menengah ini nanti sama-sama akan dilakukan identifikasi faktor dan penyebab, serta forecasting dan probabilitas. Serta level yang paling tinggi itu adalah optimasi sistem dan pemahaman konteks sosial. Sehingga dari data science, jenis analisis yang ada yaitu pertama, ya, jadi ada jenis analisis yang pertama, analisis deskriptif. Ya. Analisis deskriptif ini akan menganalisis apa yang terjadi. Jadi apa yang nanti akan terjadi bisa dilakukan lewat BI, business intelligence, dan kualitas dari data itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu diagnostik atau diagnostik analisis. Diagnostik ini nanti data science akan meneliti penyebab dari satu fenomena. Jadi kalau ada satu fenomena yang terjadi, ya, berdasarkan tentunya data historis, ya, itu bagaimana melakukan atau bisa dengan data science ini kita meneliti penyebabnya. Berikutnya yang ketiga adalah prediktif. Jadi kalau prediktif ini nanti data science akan bisa memprediksi ke depannya atau kejadian di masa depan berdasarkan pola yang ada saat ini. Kemudian yang keempat ada preskriptif. Nah, preskriptif ini kaitannya dengan optimalisasi dari keputusan berdasarkan rekomendasi yang berbasis data. Jadi kan kita sering mendapatkan rekomendasi-rekomendasi, ini kita optimalkan di preskriptifnya. Kemudian yang terakhir adalah semantik analisis. Jadi kalau semantik ini lebih kepada konteks sosial atau memahami makna sosial dan konteks dari data itu sendiri. Berikutnya pada gambar tersebut ya dijelaskan bahwa ada perannya. Jadi masing-masing profesi ya, jadi adik-adik semua nanti akan ada di profesi-profesi ini ya. Tentunya kesesuaiannya ada dengan program studi dari adik-adik semua ya. Jadi ada peran dalam data science, yaitu dimulai dari programmer ya. Programmer itu ada di sisi mulai dari kiri ke kanan secara horizontal ya. Fokusnya pada pemrosesan data dan pengembangan sistem. Jadi diproses di awal, kemudian nanti dibuat menjadi user interface-nya, maka menjadi tugas dari programmer. Kemudian peran yang berikutnya ya setelah programmer yaitu namanya BA atau business analyst. Business analyst ini menganalisis data. Jadi dari sekian banyak data, dari banyaknya data akan dianalisis nanti kaitannya dengan wawasan bisnis yang terjadi saat ini. Kemudian ada seorang statistician, ya, jadi statistik dari analisisnya juga harus dilakukan supaya ya, didapatkan satu modeling atau satu model. Berikutnya, ya, peran yang namanya data scientist-nya, yaitu menggabungkan berbagai peran yang ada untuk bisa mengekstrak wawasan yang bermanfaat dari data tersebut. Ya. Lanjutan dari apa itu science data? Ya. Jadi pada gambar tersebut ya kita lihat kalau sisi vertikal secara data science ya dan sisi horizontalnya berdasarkan value dari bisnisnya.
gambar tersebut menjelaskan bahwa di konsep sains data atau data science dalam konteks tingkat kematangan dari analitik dan nilai bisnis yang dihasilkan. Jadi nilai analisis dari data science itu sendiri, tingkat kematangan analisisnya itu tentu nanti akan berpengaruh terhadap nilai bisnis yang dihasilkan. Jadi di sumbu vertikal, kalau adik-adik lihat bahwa sumbu vertikal yaitu data science secara sampai dengan advance, itu mewakili tingkat kecanggihan dalam analisis data. Semakin tinggi maka semakin kompleks tingkat analitik yang dihasilkan. Sedangkan sumbu horizontal yaitu sebagai business value atau strategik, itu mewakili seberapa besar nilai bisnis yang dihasilkan dari data. Semakin ke kanan maka semakin strategis manfaat yang diperoleh, tentunya bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi instansi dan bagi institusi, ya. Kemudian di dalam gambar tersebut adik-adik juga bisa lihat ada tahapannya. Jadi tahapan yang pertama yaitu dilakukan yang namanya kita semua ya mendapatkan kualitas dari data. Jadi harus dibangun dulu fondasi utamanya. Kualitas data yang baik menjadi fondasi utama dalam sains data. Berikutnya tahapannya baru bisa menjawab pertanyaan. Apa yang terjadi dengan data tersebut? Yaitu dengan melakukan descriptive analysis. Kemudian setelah dilakukan descriptive analysis, maka berikutnya dilakukan tadi diagnostik, apa faktor penyebabnya. Kemudian analisis semantiknya bisa dilakukan atau sering dilakukan dalam analisis dan natural language processing atau NLP. Kemudian prediktif bisa digunakan model statistik dan machine learning. Ya, mungkin kata ini menjadi banyak digunakan machine learning untuk bisa memprediksi kejadian nanti di masa depan. Kemudian prescriptive analysis itu kaitannya nanti bagaimana rekomendasi atau solusi yang optimal berdasarkan hasil dari prediksi yang sudah didapatkan. Sehingga ya, di sini akan kita bisa lihat bahwa ada teknik visualisasi data untuk memahami tren dan pola, yaitu pada visualisasi data atau data visualization. Kemudian advanced IT integration-nya itu adalah terkait kepada nanti adik-adik semua memanfaatkan teknologi informasi canggih dalam proses analisis datanya. Contoh, ya, mungkin adik-adik semua di sini ada yang dari prodi Fakultas Ekonomi, ya. Jadi contoh kaitannya karena inventory. Persediaan memang lebih dekat ke sana, tapi juga ada di prodi-prodi lainnya di rumpun ilmu humaniora terutama ya, sosial humaniora. Jadi contoh untuk persediaan atau inventory. Nah, dari contoh yang ada, gambar yang ada ya, untuk inventory di dalam gambar tersebut ya, menjelaskan penerapan teknologinya. Jadi ada teknologi yang diterapkan untuk sistem manajemen inventaris atau inventory management. Jadi kalau adik-adik nanti ya, atau kita sering lihat atau kita sering melakukan transaksi penjualan, pembelian gitu, itu terkait kepada adanya satu stok atau inventory management atau inventaris. Jadi nanti bisa digunakan atau dapat digunakan pendekatan berbasis data dan AI atau kecerdasan buatan. Untuk apa? Yang pertama, adik-adik semua, ketika di kasus inventory atau inventaris management, ya, apabila ingin dilakukan satu forecasting ya, karena kaitannya nanti peramalan ini ya bisa berdampak terhadap perencanaan stok. Jadi ada yang namanya demand forecasting dan planning and planning. Jadi peramalan permintaan dan perencanaan stok berdasarkan apa? Berdasarkan data histori dan tren pasar. Jadi keduanya saling berkaitan antara data historis dan tren pasarnya. Kemudian ada apa lagi di inventaris management atau di inventory management ini? Yaitu bisa dilakukan optimizing dan rute dari manajemen atau route management. Jadi bisa dilakukan pengelolaan rute, distribusi dan pengiriman barang agar lebih efisien. Mungkin adik-adik semua dan kita semua juga ya, kami semua juga sudah mengalami kalau misalnya kita melakukan pemesanan produk secara online, kemudian langsung dilakukan pengiriman atau delivery. Ya, ketika dilakukan distribusi atau delivery tadi, tentunya
pihak dari logistiknya harus punya pengelolaan rute distribusi supaya pengiriman barangnya menjadi lebih efisien. Ya. Kemudian efisiensi inventory dari replacement, yaitu bagaimana supaya tidak terjadi overstock atau less stock, jadi tidak kekurangan stok atau kelebihan stok dari barang. Ya, jadi pengisian ulangnya itu bisa dilakukan secara otomatis. Kemudian berikutnya ada inventory optimization dan classification optimization. Apa itu? Yaitu pada inventory ini klasifikasi dan optimasi stok berdasarkan kategori permintaan dan rotasi. Jadi berdasarkan histori bagaimana nanti ya customer atau pelanggan itu berbelanja, ya itu akan bisa menentukan klasifikasi dan optimasi dari stoknya. Kemudian bisa dilakukan pemantauan stok secara langsung dengan teknologi Internet of Things, IoT dan sensor. Jadi pihak organisasinya ya atau dalam hal ini pihak yang berbisnisnya bisa secara real time melakukan tracking dan visibility. Kemudian yang terakhir ada salah satu contohnya adalah bisa dilakukan pencegahan kerusakan dan kontrol kualitas. Jadi terkait kepada quality control menggunakan analisis prediktif, yaitu predictive maintenance dan quality control. Karena yang namanya produk tentu tidak lepas dari quality control. Ya. Berikutnya ada beberapa disiplin ilmu dari sains data. Jadi beberapa disiplin ilmu dari sains data ini kalau adik-adik lihat ya multidisiplin. Jadi ternyata tidak didominasi oleh program studi di teknologi ya. Jadi di teknologi rekreasi atau adik-adik di yang fakultasnya mengarah ke teknik. Tapi dalam hal ini adik-adik semua sebagai mahasiswa di program studi pada fakultas tadi seperti ekonomi, kemudian fakultas sastra dan budaya, fakultas ilmu komunikasi ya, itu juga berperan di dalam sains data. Karena gambar ini menjelaskan bahwa komponen utama dalam sains data dan keterampilan yang diperlukan itu multidisiplin. Jadi kalau kita lihat ya, kalau dilakukan visualisasi ya, jadi bidang utama yang ada itu ya ada di representasi dalam bentuk grafik atau visual untuk memahami pola atau tren, itu namanya visualization ya. Kemudian ada di statistika modelingnya, ini penggunaan model statistiknya ya. Kemudian ada di statistical computing, jadi bagaimana penerapan komputasi statistiknya. Jadi adik-adik di literasi team teaching ini adik-adik mendapatkan juga praktikum menggunakan mesin berkomputasi tinggi, yaitu mesin DGX yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma. Kemudian ada data teknologi, yaitu teknologi yang digunakan untuk mengelola dan menganalisisnya. Jadi tentunya pengetahuan seperti database, cloud computing, serta tools-tools pada big data. Kemudian ada data research-nya untuk proses eksplorasi dan pengembangan metode. Kemudian ada data consulting-nya, bagaimana menerapkan ilmu data untuk dunia bisnisnya. Nah, ini kaitannya tentu adik-adik di multidisiplin ini juga berperan. Ya. Kemudian ada real world application, jadi ada beberapa aplikasi-aplikasi implementasi dari berbagai industri. Tentunya bidang industri juga berbagai macam. Ya. Kemudian ada metode dari scientific-nya, metode ilmiahnya itu seperti apa. Ya. Sehingga ada keterampilan penting yang juga mendukung untuk data science, yaitu pertama kreativitas atau creativity. Jadi ketika nanti dari satu tools atau perangkat lunak ataupun dari satu pemodelan yang dihasilkan itu dibutuhkan satu bentuk visualisasi data supaya bisa merancang solusi yang inovatif. Jadi visualisasi baik dalam bentuk grafik terutama ya infografis gitu grafik bisa membutuhkan satu keterampilan yang namanya kreativitas. Atau pengetahuan bidang apa? Ada domain knowledge apa? Ada domain knowledge dari misalnya data kesehatan, data keuangan dan pemasaran. Nah itu ini bagian dari prodi pada fakultas misalnya ekonomi. Kemudian untuk komunikasi, nanti adik-adik
dari Fakultas Komunikasi bisa menjelaskan hasil analisis data kepada pemangku kepentingan yang berbeda. Kemudian juga bagaimana cara melakukan presentasi. Nah, ini juga harus bisa dilakukan supaya wawasan yang diperoleh dari data itu bisa diberikan atau divisualisasikan, dipresentasikan, disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, ya. Kemudian keingintahuan, ya. Jadi eksplorasi tentu dibutuhkan karena datanya besar sekali. Sehingga dari eksplorasi tersebut akan bisa dilakukan pemecahan masalah sehingga bisa memahami bagaimana bisnis yang ada atau bisnis analis. Berikutnya adalah bisa di organisasi tersebut sehingga dapat melakukan yang namanya strategi bisnis atau bisnis strategi. Jadi dari gambar ini adik-adik menunjukkan bahwa data science tidak hanya tentang masalah analisis data, tapi juga mencakup berbagai keterampilan teknis, analitis, dan bisnis. Berikutnya pada siklus hidup. Ya, jadi pada data science, ya, jadi semua pengetahuan, ya, itu data science ini ada siklus hidupnya. Jadi semua pengetahuan ada satu siklus hidupnya supaya bisa nanti mencapai apa yang menjadi tadi tujuan dari data science-nya. Ya. Apa siklus hidup dari data science? Siklus hidup dari data science itu terbagi menjadi, ya, pada gambar ini, ya, ada di dalam gambar ada 5. 5 ini apa saja? 5 ini dimulai dari kita menemukan atau kita melakukan proses pencarian pada data discovery. Jadi datanya, adik-adik, kita lakukan discovery dulu. Nah, ini biasanya sudah banyak platform-platform atau tools-tools yang menyediakan datanya, ya, yang bersifat bisa diakses secara publik, ya, sehingga proses pencarian dan pengumpulan data ini bisa terbantukan dari tools tersebut. Oke. Kemudian dari siklus ini kedua sudah menemukan atau mencari, di preparation atau disiapkan datanya. Jadi siap dilakukan atau dikonversi dalam format yang tentunya sama atau seragam. Supaya apa? Supaya nanti bisa dilakukan persepsinya itu sama. Proses apa yang ada? Prosesnya nanti ada yang namanya data cleaning, kemudian ada penggabungan data dan ada transformasi data. Ketiga dilakukan modeling di matematiknya. Ya, jadi ini ada atau banyak juga ada beberapa platform yang sudah tersedia untuk melakukan pemodelannya. Ya, jadi hubungan antar variabelnya ada teknik machine learning, deep learning. Kemudian keempat ada hasil analisisnya nanti tentunya untuk membuat keputusan bisnis berdasarkan data, yaitu getting things in action. Terakhir yaitu dari siklus hidup data science ini adalah yang namanya komunikasi data. Jadi hasilnya disampaikan temuannya, analisis datanya kepada siapa? Tentunya kepada pemangku kepentingan dan pengambil keputusan sehingga bisa diambil keputusan sesuai dengan kebutuhan atau tujuan dari organisasi. Bisa dalam bentuk laporan, bisa dalam bentuk presentasi, ataupun kalau di satu aplikasi itu kita bisa melihat visualisasi dari dashboard atau storytelling berbasis data. Jadi komunikasi ini yang kelima bertujuan agar hasil analisisnya dapat dipahami dan digunakan untuk strategi bisnis dan juga untuk operasional organisasi. Jadi dari siklus hidup data science ini, ya, kita lihat namanya siklus hidup pasti prosesnya berulang. Jadi seluruhnya prosesnya akan berulang dari mulai discovery sampai dengan communication. Mungkin untuk sesi 1 ini penjelasannya sampai kepada siklus hidup dari data science. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Lulu Khairani. Terima kasih Ibu Dr. Widya Silvianti atas penjelasan yang sangat menarik mengenai gambaran umum dari sains data. Nah, dari pemaparan tersebut kita bisa memahami bahwa data saat ini tuh menjadi salah satu aset penting ya Bu Silvi ya. Dari berbagai sektor, mulai dari bisnis, pemerintah, hingga penelitian akademik. Nah, pada sesi berikutnya kita akan membahas mengenai
dilanjutkan ya dengan materi ini dan Betul, langsung dilanjutkan. masuk kepada profil lulusan Sains Data serta peran tim dalam proyek Sains Data. Tetap bersama kami di program literasi UGTV. Selamat datang kembali di sesi kedua dari program literasi Sains Data dan Analisis Big Data. Tadi pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai gambaran umum tentang sains data, namun belum selesai nih ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan pemaparan tentang gambaran umum sains data. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Dr. Widya Silvianti. Oke, terima kasih kepada Ibu Dr. Lulu Hairani. Baik adik-adik ya, mengenai gambaran umum untuk data science ini kita lanjutkan. Tadi terakhir kita sama-sama membahas ya, mendiskusikan mengenai siklus hidup dari data science. Berikutnya akan kita lihat komponen-komponennya ya. Pada gambar ini adik-adik lihat bahwa komponen dasar data science ada 3 bidang utama yang saling beririsan. Jadi kalau adik-adik lihat bahwa irisan yang ada di paling tengah yaitu data science ya, terdiri dari 3 bidang utama yaitu computer science, ilmu komputer. Jadi nanti fokusnya pada pengolahan, penyimpanan dan manajemen data. Sehingga keterampilan yang dimiliki yaitu melibatkan keterampilan pemrograman, pengelolaan infrastruktur data, serta teknik validasi dan pre-processing data. Jadi ada beberapa teknologi yang bisa nanti kita gunakan. Kemudian di bidang yang kedua, bidang besar yang kedua ya, yaitu bidang matematik dan statistik ya. Jadi matematik dan statistik ini fokusnya pada analisis data, pemodelan data statistik, dan machine learning. Jadi tadi kita bicara bagaimana menemukan pola, bagaimana bisa dibuat prediksi, bagaimana bisa dipahami hubungan dalam data, ya, serta yang ada di dalam statistik dan matematika ini, ya, termasuk ke dalam bagaimana nanti, ya, desain dari metodenya, ya. Nah, bahasa pemrogramannya nanti adik-adik ya, ada yang namanya Python, kemudian R dan lain sebagainya. Nah, ada komponen atau bidang yang ketiga yang mungkin ini nanti bidang ini nantinya menjadi bidang yang banyak dari adik-adik semua dari prodi pada Fakultas Rumpun Sosial Humaniora tadi ya, yaitu domain knowledge atau pengetahuan bisnis dan keahlian spesifik. Jadi artinya di bidang ini pemahaman tentang industri atau bidang spesifik tempat data diterapkan. Misalnya adik-adik dari bidang keuangan, sektor kesehatan, sektor pemasaran, ya, sehingga nanti bisa membantu dalam menentukan kriteria pentingnya. Ya, di dalam bidang ini, ya, selain kriteria penting juga bisa dijelaskan konsep teknisnya, ya, kemudian dipahami kebutuhan klien. Jadi tidak kaitannya dengan bidang pertama ini kan lebih fokus kepada tekniknya ya, teknikalnya. Jadi di sini ada pemahaman kebutuhan klien. Penting untuk memastikan bahwa solusi yang dibuat itu harus mewakili nilai bisnis yang nyata. Jadi peran yang relevan itu biasanya seorang bisnis analis, seorang subject matter expert atau expert dari subject matter. Ya. Berikutnya adalah ya, set dari keterampilan dan peran data science-nya. Jadi kalau tadi adalah kaitannya kepada ya, irisan dari 3 bidang ilmunya, maka pada gambaran berikut lebih diperjelas lagi kepada nanti adik-adik set keterampilan yang harus dimiliki secara kompetensi serta peran dari data scientist-nya. Jadi pada gambar ini
ya, menunjukkan hubungan antara 3 peran utama dalam dunia data, yaitu software engineer, data engineer, dan data scientist. Jadi banyak peran adik-adik di sosial humaniora ini beserta keterampilan yang dibutuhkan untuk masing-masing peran. Pertama, untuk software engineer. Nah, ini mungkin dominasinya ada di fakultas rumpun ilmu di teknologi rekayasa, yaitu seorang software engineer atau rekayasa perangkat lunak. Jadi ini kalau adik-adik ingat tadi ya, dilihat bahwa ada fokusnya pengembangan perangkat lunak dan aplikasi web ataupun mobile ya. Jadi bisa ada bahasa pemrograman yang digunakan C++, PHP, JavaScript, .NET, teknologi webnya mulai dari HTML, CSS, XML, jQuery, web service, ada metodologi pengembangan perangkat lunaknya, agile, ada software engineer yang beririsan dengan data engineer, itu dalam penggunaan software basis data seperti MySQL. Juga bisa digunakan satu sistem operasi Linux, JavaScript ya untuk pemrogramannya dan juga Java. Yang kedua ada data engineer. Jadi ini fokusnya pada pengelolaan data dalam skala besar. Jadi big datanya tadi, data besarnya tadi ya, seorang data engineer lah yang akan berfokus untuk mengelola. Termasuk infrastruktur datanya dan cara untuk melakukan ekstrak, transform, dan loading datanya atau ETL ya. Di sini akan terlihat bahwa membutuhkan contoh misalnya data warehouse. Pada big data dan infrastrukturnya bisa menggunakan Hadoop, bisa data warehousing, bisa proses ETL tadi ya. Kemudian database-nya ada bisa digunakan SQL, kemudian Oracle, Microsoft SQL Server database ya. Kemudian analisis datanya ada analisis data BI, big data ataupun menggunakan Python. Nah, data engineer ini beririsan dengan software engineer dalam MySQL, juga Java dan Linux, serta dengan data scientist yang kita bahas ini dalam SQL, Python, dan data analysis. Nah, yang ketiga yaitu data scientist-nya. Fokus dari data scientist ini adalah tadi melakukan analisis data dan bagaimana mesin nanti belajar atau mesin learning, pembelajaran mesin. Kemudian pemodelan statistiknya untuk mendapatkan wawasan bisnisnya. Jadi di sini ada nanti statistik dan pemodelannya, bisa digunakan beberapa perangkat lunak ya, R, MATLAB, statistik, machine learning, dan data mining. Kemudian ada pemrograman dan algoritmanya, bisa Python, statistik model, programming, SAS, kemudian ada riset atau penelitian dan analisisnya. Jadi cara melakukan penelitiannya, analitiknya, algoritmanya. Ada data science ini kalau adik-adik lihat ya, akan beririsan dengan data engineer pada SQL, penggunaan SQL, kemudian Python dan data analis. Jadi ini adalah gambaran umum mengenai set keterampilan dan peran dari data scientist-nya. Berikutnya kita akan lihat di penerapan utama dari sains datanya. Di bidang atau di sektor mana saja nih ya. Yang pertama tentu menarik di sektor e-commerce. Ya, kaitannya erat dekat dengan ya, kehidupan adik-adik, kehidupan kita semua, yaitu bidang e-commerce, electronic commerce. Siapa yang tidak suka belanja gitu ya. Oke. Jadi di e-commerce ini ya, ada beberapa yang bisa dilakukan penerapan utama dari sains data. Contoh, bagaimana melakukan identifikasi customer. Jadi kalau kita sekarang sebagai customer atau pelanggan, itu tentu dipelajari atau ada mesin pembelajarnya, menganalisis polanya, habit kebiasaan kita belanja, ya. Apa preferensi kita sehingga nanti kita bisa diberikan rekomendasi produk atau recommending produk. Jadi ada algoritma yang digunakan untuk bisa memberikan rekomendasi, menyarankan produk yang sesuai dengan minat pelanggan. Mungkin adik-adik semua ya bisa melihat kalau di
platform-platform e-commerce kita selalu ditampilkan rekomendasi-rekomendasi yang sudah dianalisis oleh data science, data pelanggan kita, kebiasaan kita, behavior kita, perilaku kita dalam belanja, ya. Kemudian yang ketiga, bisa dilakukan analisis reviewnya. Jadi dengan satu bahasa alami atau NLP ini, kita bisa menganalisis atau sistem bisa menganalisis ulasan pelanggan. Jadi kita ingat bahwa kita selalu bisa diminta memberikan rating, memberikan review. Nah, itu bisa dianalisis sehingga bisa mendapatkan wawasan produknya, terkait produknya itu mendapatkan ya penilaian yang lebih ke arah positif atau lebih ke arah negatif. E-commerce ya penerapannya. Kedua, untuk industri manufaktur atau perpabrikan ya. Di manufacturing ini ada beberapa ya penerapan utama dari science data ya. Yang pertama adalah memprediksi masalah produksi sebelum terjadi. Jadi artinya nanti contoh ya, produksi dari produknya itu untuk setiap harinya harus dihasilkan berapa produksi? Ribuan, ratusan, ribuan, jutaan gitu ya. Nah, artinya bisa diprediksi dulu supaya tadi ya produksi yang dihasilkan sudah bisa diprediksi sebelum terjadi dengan melakukan analisis data. Berikutnya, setelah bisa memprediksi masalah produksi, maka bisa dipantau kinerja mesinnya. Jangan sampai produksinya tadi terhambat atau terkendala. Nah, ini tentu dilakukan secara otomatis. Berikutnya yang ketiga adalah automating manufacturing. Jadi ada AI yang berperan untuk melakukan otomatisasi di lini produksi ini, ya. Sehingga schedulingnya, ya, penjadwalannya juga penjadwalan pemeliharaannya itu bisa dilakukan secara otomatis berdasarkan prediksi kegagalan yang pernah terjadi. Jadi jangan sampai terkendala atau terhambat di dalam proses produksinya. Kemudian bisa dideteksi secara cepat dulu. Terjadi nggak nih anomali atau penyimpangan atau kegagalan dari sistem dalam produksi. Bidang yang ketiga, ya. Sektor yang keempat yaitu bidang kesehatan. Bidang yang ketiga, kesehatan. Nah ini ya dekat juga dengan kehidupan ya. Jadi kalau dilihat dari bagaimana menganalisis gambar medis ya di MRI, di CT scan ya, kemudian membantu penelitian di drug discovery untuk simulasi obat dan analisis data. Kemudian melakukan analisis data genetika dan biologi untuk penelitian medis, bioinformatics. Juga yang namanya VA atau virtual assistant. Jadi asisten yang dia sudah AI sehingga bisa membantu pasien dan dokter dalam. Jadi kita tinggal bertanya di VA, virtual assistant, bisa dilakukan diagnosis awal dulu ya. Oke, tentunya berikutnya dengan pakarnya, dengan dokternya. Keempat adalah bidang transportasi ya. Di transportasi ini bagaimana mobil tanpa pengemudi ya menggunakan AI untuk navigasinya. Kemudian juga untuk melakukan atau meningkatkan pengalaman berkendara ya dengan juga fitur AI. Melakukan monitoring dari sistem kendaraan, jadi memantau kondisi kendaraan, tentunya bisa memberikan notifikasi atau alert kepada pengemudi tentang potensi masalah yang terjadi. Kemudian bisa menggunakan AI juga untuk meningkatkan keselamatan penumpang. Jadi keselamatan penumpang di transportasi memang yang utama. Enhance the safety of passenger. Yang kelima, bidang yang tentu juga dekat yaitu perbankan. Bagaimana organisasi di bidang perbankan ini bisa mendeteksi aktivitas mencurigakan ya, fraud detection. Itu harus hati-hati ya saat ini. Penipuan dalam transaksi keuangan. Kemudian bisa menilai risiko kredit berdasarkan data pelanggan. Kemudian kita juga sebagai customer bisa dianalisis nilai jangka panjang pelanggan untuk strategi bisnis, customer lifetime value. Yang keenam ya, yaitu bidang finance atau keuangan. Nah, ini dekat dengan adik-adik di prodi pada Fakultas Ekonomi. Bagaimana mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku dan kebutuhan mereka, yaitu customer segmentation. Bagaimana bisa membantu dalam mengambil keputusan bisnis yang strategis, yaitu strategic decision making. Jadi kaitannya nanti tentu dengan pengambilan keputusan di
di strategik, di manajemen di strategik. Kemudian bisa menggunakan AI untuk membuat keputusan perdagangan ya secara otomatis, yaitu algorithmic trading. Kemudian tentunya harus juga bisa dilakukan analisis risiko keuangannya sehingga menghasilkan keputusan investasi yang tepat, yaitu risk analysis. Jadi adik-adik, ini adalah penerapan utama dari sains data, dan beberapa bidang ini dekat dengan nanti bidang-bidang yang adik-adik di prodi pada fakultas rumpun sosial humaniora. Tadi ada fakultas ekonomi, fakultas sastra dan budaya, kemudian fakultas komunikasi ya. Kita lihat berikutnya adalah proses dari sains data itu sendiri. Ada tahap apa saja di sains data? Jadi ya, secara umum ya ada 6 tahapan dari proses sains data itu ya. Jadi ketika tadi bisa mendapatkan misalnya memberikan rekomendasi untuk pelanggan, hasil akhirnya bisa mengambil keputusan di strategik pada organisasi karena sudah melewati proses sains data ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menentukan pertanyaannya dulu. Jadi ada masalah apa, ada rumusan pertanyaan apa yang ingin diselesaikan dengan data. Jadi nanti bisa ditentukan atau bisa dengan tepat menentukan arah analisisnya kemana. Jadi tadi ya, apakah misalnya kalau di bidang bisnis pelanggannya semakin hari semakin menurun misalkan, atau ada produk-produk yang jarang dipilih atau dibeli oleh pelanggan di online. Nah, jadi ada rumusan pertanyaan, ada masalah yang ingin diselesaikan dengan data. Itu yang pertama. Ya. Kemudian kalau yang kedua dari masalah tadi, ya, dari masalah tadi dikumpulkan datanya. Jadi setelah perumusan masalah sehingga akan ditargetkan data yang nanti mau kita kumpulkan ya. Data yang relevan sumbernya dari mana? Tadi sudah disebutkan bahwa sumber-sumber data itu ya, ada sumber data yang bisa kita dapatkan secara publik, bisa ya, secara sekunder, atau harus kita dapatkan dari datanya bukan data sekunder tapi data primer. Ini bisa kita tentukan kolek datanya berdasarkan setelah pertanyaannya bisa didefinisikan. Ketiga, setelah datanya dikolek atau dikumpulkan, maka tahapan berikutnya dari sains data adalah kadang data yang sudah dikumpulkan ini ada kesalahan, ada informasi yang tidak diperlukan. Jadi harus dilakukan satu proses agar datanya sifatnya bersih ya, atau tidak ada data bug atau tidak ada data sampah ya. Tadi ya, menggunakan cleaning data. Kemudian yang keempat, baru masuk data itu siap untuk dianalisis. Jadi ya, seorang data scientist-nya bisa menemukan pola, dapat menemukan pola, melakukan analisisnya, menemukan pola, kemudian trennya, atau wawasan yang dapat menjawab pertanyaan yang tadi sudah didefinisikan. Nah, dari hasil analisis baru bisa dibuat gambaran atau buat visualisasinya. Jadi baik dalam bentuk nanti adik-adik grafik, dalam bentuk diagram, ataupun dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami. Baru yang keenam, ya mungkin adik-adik tadi ingat kita mempresentasikan, maka kita melakukan atau share your finding. Jadi kita bagikan temuan ini. Jadi langkah terakhirnya menyampaikan. Tadi salah satu metodenya kita mempresentasikan, kita menyampaikan hasil analisis kepada pemangku kepentingan, stakeholder, atau audiens yang tentunya berkepentingan atau berkebutuhan terhadap hasil dari sains data ini. Jadi ini adalah 6 proses dari sains data. Ya, jadi 6 proses ini ya, pada data analisis
itu ada 4 teknik tadi. Ya, secara gambaran umum sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada yang namanya analitik deskriptif. Jadi sifatnya deskriptif. Jadi ini biasanya akan berfokus pada pemahaman tren. Jadi tren masa lalu ya. Pemahaman tren dengan data masa lalu maksudnya. Jadi kita bisa mengunderstanding ya, kita bisa paham terhadap ya data tren di masa lalu dengan melakukan analisis data historis. Jadi misalnya kita ambil laporan 5 tahun ke belakang sejak tahun 2026 ini. Jadi 2005, 2025, 2024 dan seterusnya. Jadi ini diperlukan untuk bisa kita melihat apakah terjadi peningkatan atau terjadi penurunan. Kaitannya bisa bermacam hal. Baik itu misalnya pendapatan, ya, penerimaan, revenue dan sebagainya. Tingkat apa ya? Itu deskriptif. Kalau diagnostik itu identifikasi penyebab pola tertentu dalam data. Jadi kalau ada satu ya perubahan atau satu misalkan kejadian tadi masalah produk menurun, ya ini sebabnya itu ya apa yang terjadi. Jadi ada diagnostiknya. Oh ternyata terjadi perubahan tren pasar. Jadi kadang kan saat-saat ini apa nih yang viral, apa nih yang banyak dibutuhkan. Yaitu perubahan tren pasar atau strategi pemasarannya berpengaruh terhadap ya produk ataupun jasanya. Itu diagnostik analitik. Ya, sehingga yang ketiga kita bisa lihat ke teknik berikutnya dari analisis data, yaitu kita lakukan yang namanya analitik prediktif. Jadi kita bisa prediksi tren masa depannya. Tadi kalau analitik deskriptif kan pemahaman trennya di masa lalu dengan menganalisis data historis. Nah kalau ini di prediktif, kita akan bisa memprediksi tren masa depan. Yang kita gunakan adalah AI, kecerdasan buatan, dan machine learning. Jadi contohnya ya platform-platform atau aplikasi-aplikasi e-commerce itu bisa memprediksi produk yang kemungkinan besar yang banyak dibeli oleh pembeli atau pelanggan berdasarkan apa? Oh berdasarkan riwayat belanja mereka masing-masing. Atau berdasarkan apa? Session misalkan sekarang sedang bulan Ramadan, nanti sedang hari raya, itu bisa diprediksi ya, jadi prediktif. Yang terakhir adalah preskriptif. Preskriptif ini kaitannya dengan memberikan wawasan yang nantinya untuk ditindaklanjuti. Contoh tadi yang paling dekat mungkin namanya rekomendasi. Jadi kita bisa secara otomatis oleh sistem, oleh aplikasi yang kita miliki, kita diberikan rekomendasi. Misalnya kita rekomendasi terhadap tadi produk yang nantinya bisa kita beli berdasarkan riwayat belanja kita, atau kita sering atau senang nonton ya film atau lagu atau apa berdasarkan preferensi pengguna kita. Begitupun dalam proses pembelajaran juga sama, ini semua bisa dilakukan ya. Oke. Ini data analisis teknik. Berikutnya di data analisis teknik kita masuk ke yang namanya tadi data cleaning. Tadi ketika kita sudah bisa mengumpulkan data, itu kemungkinan ya ada data-data yang atau ada data yang sifatnya tadi belum bisa dibaca atau belum bisa ditransformasi menjadi bentuk yang sama atau seragam ketika nanti dilakukan proses berikutnya, sehingga ada proses yang namanya data cleaning. Contoh, datanya tidak relevan. Kalau kita ingin cari tadi data untuk preferensi belanja pengguna untuk platform e-commerce, ternyata bukan data itu yang didapatkan ya, tetapi data historis lainnya. Nah, itu tidak relevan. Atau duplikat. Jadi data duplikatnya banyak terjadi. Nah, itu perlu untuk dibersihkan ya. Atau misalnya ada inkonsistensi. Kalau menyebut misalnya satu bentuk
produk atau penyebutan yang tidak konsisten. Contoh misalnya, kalau tanggal lahir berformat DD, strip MM, strip YYY 4 kali misalkan ya. Tapi ada yang tidak konsisten. Ada yang MM dulu, kemudian ada yang YY dulu. Jadi ada format atau struktur-struktur yang tidak konsisten di dalam data tersebut. Nah, sehingga kita standarisasilah agar seragam. Tadi contoh, kita berarti menggunakan format tanggal pembelian atau penjualan misalnya, atau tanggal lahir adalah DD, strip MM, strip Y 4 kali. Nah, ini bagian dari data cleaning. Contoh-contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, sehingga dari definisi yang tadi di halaman pertama kita bahas ya, data science ini ya. Sebentar. Maaf sebentar. Ini data cleaning, kemudian berikutnya tadi definisi tadi ya, definisi tadi sudah kita bahas di pertama. Kemudian peran data scientist-nya ya. Nah, jadi di peran data scientist nanti ya, kita akan bisa pelajari lagi kenapa sih data science itu spend the most time doing. Jadi ada waktu yang banyak digunakan untuk bisa seorang data scientist ini banyak menghabiskan waktunya. Di mana? 60% itu ternyata tadi adik-adik yang proses cleaning tadi ya, pembersihan data ini memang akan menghabiskan banyak waktu, atau bisa nanti ketika adik-adik mencobakan satu bentuk science data ini sebagai seorang data scientist bisa berulang-ulang untuk dilakukan dalam aktivitas utama data science ini. Nah, jadi adik-adik semua ya, adik-adik kita sampai segmen 2 ini lebih dipahami lagi bahwa memang data scientist ini aktivitas utamanya banyak nih di cleaning, tapi peran adik-adik tadi sudah mulai terlihat bahwa di prodi pada fakultas ekonomi, sastra dan budaya, komunikasi yang dalam rumpun ilmu sosial humaniora terlihat di mana nanti bisa berperan, sehingga nanti di segmen selanjutnya bisa dilanjutkan penjelasannya kepada peran atau kompetensi yang harus dimiliki adik-adik di prodi masing-masing. Oke, Bu Lulu, mungkin untuk sesi 2 ini sudah penjelasannya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Lulu Hairani. Terima kasih Bu Widya atas penjelasan yang sangat informatif ya, dari pemaparan yang sudah dilakukan oleh Ibu Widya. Kita bisa mengetahui bahwa dalam gambaran umum science data diantaranya tadi ada komponen-komponennya, kemudian ada keterampilan dan peran data scientist. Nah, pada sesi berikutnya kita akan membahas mengenai profil lulusan science data serta peran tim dalam proyek science data. Tetap bersama kami di program Literasi UGTV. Baik, kembali lagi di dalam program literasi tim teaching untuk sains data dan analisis big data. Oke, kita tidak terasa sudah sampai ke segmen terakhir, yaitu segmen ketiga. Pada segmen ketiga ini, adik-adik akan diberikan pemaparan oleh Ibu Dr. Lulu Hairani mengenai profil lulusan sains data serta peran tim dalam bidang sains data. Jadi nanti adik-adik bisa mempersiapkan kompetensi apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang praktisi data. Baik, untuk lebih singkatnya waktu, kita persilakan kepada Ibu Dr. Lulu Hairani untuk memulai pemaparannya. Silakan Bu. Terima kasih Bu Dr. Widya Silvianti. Mari kita sekarang masuk ke sesi yang ketiga. Kita akan membahas mengenai
profil lulusan Science Data dan tim dari Science Data. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan mengajak pemirsa dan adik-adik mahasiswa untuk membayangkan sesuatu. Nah, nih setiap hari nih kita kan menggunakan media sosial ya, misalnya Instagram, TikTok, Twitter. Nah, setiap kali kita like, share, atau memberikan komentar, sebenarnya itu kita sedang menghasilkan data. Nah, sekarang bayangkan deh, kalau misalnya jutaan orang melakukan hal yang sama setiap hari, dari data yang kita dapatkan itu, kita bisa mengetahui banyak hal loh. Misalnya apa? Topik apa yang sedang viral gitu ya. Bagaimana opini masyarakat terhadap pengguna suatu isu. Kemudian bagaimana pola perilaku pengguna internet. Kemampuan untuk memahami dan menganalisis data seperti inilah yang menjadi inti dari Science Data. Nah, setelah kita memahami bahwa data ada di sekitar kita, pertanyaannya adalah siapa nih yang bekerja dengan data tersebut, gitu ya. Mari sekarang kita lihat profil lulusan dari Science Data. Nah, di sini ya. Jadi dari profil profesional Science Data yang tergolong ke dalam keluarga pekerjaan atau okupasi ya terkait dengan data. Dan profil ini didefinisikan oleh ESCO, yaitu European Skills, Competence, Qualification, dan Occupation. Nah, jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang diusulkan ditempatkan pada 4 kelompok klasifikasi yang teratas ya. Nah, pertama apa? Yang pertama adalah kelompok manajer ya, untuk peran manajerial. Nah, peran manajer biasanya tuh berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis ya, mengenai penggunaan data dalam organisasi. Contohnya nih dalam industri pariwisata, seorang manajer mungkin ingin mengetahui destinasi wisata mana yang paling diminati wisatawan. Kemudian kapan sih musim kunjungan yang paling ramai? Atau jenis promosi apa yang paling efektif gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, manajer akan bekerja sama dengan tim Science Data. Ya. Kelompok berikutnya adalah profesional. Ya, profesional ini adalah para ahli yang bekerja langsung dengan data. Contohnya siapa? Contohnya adalah data scientist dan data engineer. Ya. Kalau di bidang ekonomi digital, ini kita bisa berikan contoh yaitu tentang misalnya perusahaan e-commerce ya, sering menggunakan Science Data untuk memahami perilaku konsumen. Misalnya produk apa sih yang paling sering dibeli bersama gitu ya, kapan waktu pembelian paling tinggi, kemudian atau produk apa yang kemungkinan besar akan dibeli oleh pelanggan tertentu gitu ya. Dengan analisis tersebut, perusahaan dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih tepat kepada pelanggan. Selain para ahli yang menganalisis data, ada juga peran yang memastikan bahwa sistem pengolahan data dapat berjalan dengan baik. Ya, peran ini biasanya dilakukan oleh technician atau associate professional. Ya, mereka yang nantinya membantu mengelola sistem data dan memastikan bahwa datanya bisa diakses dengan mudah oleh para analis, gitu ya. Kemudian selain peran teknik tersebut juga ada peran yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengarsipan data. Ya, peran ini sering disebut dengan clerical support workers ya. Jadi walaupun terlihat sederhana, peran ini sangat penting. Ya karena kualitas analisis ini sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Nah, pada slide ini kita lihat ada satu kelompok profesi dalam bidang Science Data yaitu manajer ya. Peran manajer di bidang Science Data biasanya berada pada level manajerial. Artinya apa? Mereka bertanggung jawab untuk mengatur strategi, ya, perencanaan dan pengelolaan sistem data dalam sebuah organisasi. Ya.
Biasanya posisi ini ditempati oleh seseorang yang sudah punya pengalaman di bidang data dan seringkali berada pada pendidikan S2 atau lebih tinggi. Gitu ya. Kita akan lihat di slide ini ada contoh peran manajer dalam bidang sains data. Ya, yang pertama adalah data science group manager ya atau analytic department manager. Tugas mereka ini adalah memimpin tim data dalam sebuah organisasi. Jadi mereka ini punya tanggung jawab untuk merencanakan proyek analisis data, mengatur tim data scientist dan data analis gitu ya, memastikan bahwa hasil analisis data ini dapat digunakan untuk mendukung keputusan organisasi. Contohnya apa? Misalnya di perusahaan e-commerce ya. Manajemen ingin mengetahui produk apa sih yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Kemudian kapan waktu penjualan paling tinggi, bagaimana perilaku konsumen saat berbelanja online, gitu ya. Jadi data science manager ini akan mengkoordinasikan tim data untuk menganalisis data tersebut dan kemudian menyampaikan hasilnya kepada manajemen perusahaan. Yang peran kedua itu adalah data science infrastructure manager ya. Jika kita tadi sudah bahas orang yang memimpin analisis data, nah pada peran ini fokusnya adalah bagaimana mengelola infrastruktur dan sistem data. Jadi tugasnya ini adalah memastikan bahwa organisasi memiliki sistem yang mampu menyimpan data dalam jumlah besar, memproses data dengan cepat, serta menjaga keamanan data. Gitu ya. Misalnya nih di sebuah platform media sosial gitu ya, di mana setiap hari jutaan pengguna itu mengunggah foto, video, dan komentar. Tentunya data-data tersebut tuh sangat besar dan harus disimpan di sistem yang kuat. Nah, seorang data science infrastructure manager ini bertanggung jawab memastikan bahwa server, database, sistem penyimpanan data ini bisa bekerja dengan baik. Gitu ya. Kemudian peran ketiga adalah research infrastructure manager. Peran ini biasanya ditemukan di lembaga penelitian atau di universitas ya. Tugasnya adalah bagaimana mengelola sistem data yang digunakan untuk kegiatan penelitian. Jadi mereka itu akan memastikan bahwa data penelitian ini nantinya dapat disimpan dengan aman, dapat diakses oleh peneliti dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ilmiah. Ya, contohnya apa? Contohnya di penelitian sosial, misalnya ada peneliti ingin menganalisis opini masyarakat terhadap kebijakan pemerintah melalui data media sosial, gitu ya. Data tersebut harus disimpan dan dikelola dengan baik agar dapat digunakan oleh para peneliti. Nah, disinilah peran research infrastructure manager menjadi penting. Ya, dari 3 contoh ini kita dapat melihat bahwa dalam bidang sains data terdapat peran manajerial yang sangat penting. Mereka tidak selalu melakukan analisis data secara langsung, tapi mereka mengatur strategi, mengelola sistem, dan memimpin tim agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian slide selanjutnya ini adalah kelompok profesi yang kedua ya dalam bidang sains data, yaitu profesional dan data science professionals gitu ya. Jika sebelumnya kita membahas manajer yang lebih fokus pada pengelolaan dan strategi, maka pada bagian ini kita membahas para ahli yang bekerja langsung dengan data, ya. Mereka ini orang-orang yang nantinya mengolah data, menganalisis data, menemukan pola dari data sampai dengan mereka menghasilkan insight ya yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.
Ya, pada slide ini ada 3 contoh profesi utama ya. Yang pertama adalah data scientist, yang kedua adalah data science researcher, dan yang ketiga adalah data science architect ya. Data scientist. Ya, data scientist ini sering disebut sebagai orang yang mencari makna di balik data ya. Nah, karena dia mencari makna di balik data, maka tugas mereka itu adalah mencari sumber data yang relevan. Kemudian bagaimana menggabungkan berbagai data dari sumber yang berbeda. Misalnya diambil dari media sosial, Instagram, TikTok atau X gitu ya. Nah, mereka bertugas untuk menggabungkan data-data tersebut gitu ya. Kemudian dari data yang digabungkan, mereka harus melakukan pembersihan data gitu ya, agar datanya konsisten. Misalnya ternyata ada kita kan kasih komentar, terkadang suka ada emoticon. Nah, nanti emoticonnya dihilangkan seperti itu. Atau ada bahasa-bahasa yang misalnya kita yang harusnya ditulis senang, nulis senangnya SENAAANG. Nah, itu akan dibersihkan dulu datanya supaya konsisten gitu ya. Kemudian data scientist itu akan membuat visualisasi data. Ya, setelah visualisasi data terbentuk, akan dibangun model analisis atau prediksi. Ya, setelah terdapat model analisis dan prediksi, ya, kemudian nanti akan menjelaskan hasil analisis kepada pihak yang membutuhkan. Ya, dengan kata lain, data scientist ini tugasnya mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Jadi misalnya kalau kita bilang ingin mengetahui opini masyarakat terhadap sebuah film yang baru dirilis. Nah, data scientist ini akan mengumpulkan ribuan komentar dari Twitter atau dari Instagram. Kemudian komentar ini akan dianalisis untuk mengetahui misalnya berapa persen sih komentar positif terhadap film tersebut, berapa persen sih komentar negatif gitu ya, dan bagian film mana sih yang paling banyak dibicarakan gitu ya. Nah, analisis seperti itu disebut dengan sentimen analisis gitu ya. Nah, ini sering digunakan di industri hiburan dan media. Kemudian yang profesi kedua adalah data science researchers ya. Jadi kalau data scientist itu fokusnya pada analisis data untuk kebutuhan praktis, maka data science researchers ini lebih fokus pada penelitian ilmiah menggunakan data gitu ya. Mereka akan menggunakan metode ilmiah, misalnya bagaimana mereka membuat hipotesis, menguji hipotesis, kemudian menganalisis hubungan antar variabel, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menemukan pengetahuan baru dari data. Misalnya nih di penelitian psikologi, gitu ya. Seorang peneliti ini ingin mengetahui apakah penggunaan media sosial yang berlebihan itu berhubungan dengan tingkat stres mahasiswa, gitu ya. Nah, peneliti ini bisa mengumpulkan data dari survei atau aktivitas digital mahasiswa. Kemudian data tersebut dianalisis untuk melihat apakah ada hubungan antara durasi penggunaan media sosial dengan tingkat stres, gitu ya. Nah, penelitian ini bisa dilakukan ya, sering dilakukan di bidang psikologi, komunikasi maupun ilmu sosial lainnya. Kemudian profesi yang ketiga ini adalah data science architect atau sistem arsitek ya gitu. Peran ini lebih fokus pada bagaimana sih merancang sistem atau arsitektur data, ya. Nah, tugas mereka ini merancang bagaimana datanya disimpan, bagaimana datanya diproses, bagaimana mengatur alur kerja pengolahan data, dan memastikan bahwa sistem analisis data bekerja dengan baik. Jadi dengan kata lain, mereka itu membangun kerangka sistem, ya, kerangka sistem yang nantinya memungkinkan analisis data dapat dilakukan secara efisien. Contohnya apa nih? Misalnya platform streaming seperti
Netflix atau Spotify gitu ya. Setiap hari jutaan pengguna itu menonton film atau mendengarkan musik. Nah, data science architect ini bertugas untuk merancang sistem yang memungkinkan perusahaan nanti bisa menyimpan data aktivitas pengguna. Ya, berapa kali dengar, berapa kali nonton, film apa yang dibaca, dilihat, musik jenis genre apa yang didengarkan gitu ya. Kemudian memproses data tersebut dengan cepat sehingga akhirnya nantinya menghasilkan rekomendasi film atau musik yang sesuai dengan selera pengguna gitu ya. Dari 3 profesi yang kita bisa melihat bahwa dalam bidang sains data ini terdapat berbagai peran yang berbeda. Ada fokus pada analisis data, ada yang fokus pada penelitian, dan ada juga yang fokus pada perancangan sistem data. Dan semua peran ini saling melengkapi dalam tim sains data. Selanjutnya, kita akan lihat lagi kelompok profesional dalam bidang sains data, yaitu orang-orang yang bekerja langsung dengan data. Kalau pada slide sebelumnya kita melihat peran data scientist dan data science researchers, ya pada slide ini kita melihat beberapa peran lain juga yang sangat penting dalam ekosistem sains data. Ya, apa 3 profesi yang termasuk penting gitu ya. Di sini ada data science programmer atau data engineer, kemudian ada big data analyst, kemudian ada business analyst gitu ya. Profesi yang pertama yaitu data science programmer atau data engineer. Ya, perannya ini adalah membangun aplikasi atau sistem yang bisa memproses data dalam jumlah yang besar. Dan mereka ini biasanya bekerja dengan bahasa pemrograman seperti Python, misalnya Java atau Scala gitu ya, untuk membuat sistem analisis data. Dan kalau kita ibaratkan sebuah tim sains data ini seperti restoran gitu ya. Data engineer ini adalah orang yang menyiapkan dapur dan peralatannya gitu ya, supaya koki bisa memasak dengan baik. Ya, artinya apa? Artinya mereka harus memastikan bahwa data itu bisa dikumpulkan, bisa disimpan, bisa diproses, dan bisa digunakan oleh tim analis ya. Nah, misalnya nih pada aplikasi Netflix atau Spotify ya, setiap hari kan banyak tuh yang menonton dan mendengarkan musik gitu ya. Nah, data ini nanti dia akan menyimpan aktivitas, memproses data dan mengirimkan ke sistem analis untuk bikin rekomendasi film dan musik gitu ya. Nah, yang kedua profesi berikutnya adalah big data analysis. Big data analyst ya, atau analis data. Nah, tugas mereka ini adalah menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan informasi yang berguna bagi organisasi gitu ya. Jumlah besar. Nah, contohnya apa? Laporan ya, berapa banyak yang mengambil download, yang akses ke dalam satu situs dan lain sebagainya. Kemudian nanti mereka dari laporan itu supaya bisa mudah dipahami oleh pihak manajerial dibuatkanlah grafik gitu ya. Kemudian dibuatkanlah dashboard visualisasi. Nah, dari situ mereka akan membuat analisis tren dari data. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar data dapat dipahami oleh pihak manajemen atau pengambil keputusan gitu ya. Nah, contohnya di bidang komunikasi atau media nih. Seorang data analis ini dapat menganalisis data media sosial misalnya untuk mengetahui topik apa yang sedang viral, bagaimana sentimen masyarakat terhadap suatu isu gitu ya, atau bagaimana pola interaksi pengguna di media sosial gitu ya. Nah, hasil analisis ini nantinya digunakan oleh perusahaan media atau lembaga pemerintah untuk memahami opini dari publik.
Kemudian profesi yang terakhir di slide ini adalah bisnis analis gitu ya. Kalau data analis fokusnya analisis data secara umum, maka bisnis analis ini lebih fokus pada bagaimana data dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja bisnis atau organisasi gitu ya. Nah, bisnis analis biasanya inilah yang orang yang bagian yang menjembatani antara tim teknis dengan manajemen, gitu ya. Mereka biasanya menerjemahkan hasil analisis data menjadi strategi bisnis atau keputusan organisasi. Misalnya nih, sebuah perusahaan e-commerce ingin mengetahui kenapa sih pelanggan sering meninggalkan keranjang belanja tanpa menyelesaikan pembelian gitu ya. Nah, bisnis analis ini akan melihat data perilaku pengguna dan menemukan kemungkinan penyebabnya ya. Misalnya proses pembayarannya terlalu rumit, biaya pengirimannya terlalu mahal, atau waktu loading aplikasi terlalu lama gitu ya. Nah, dari analisis tersebut perusahaan bisa memperbaiki sistem mereka agar penjualannya meningkat gitu ya. Nah, dari beberapa profesi ini kita bisa melihat bahwa bidang sains data ini terdapat berbagai peran yang berbeda. Ada yang membangun sistem data, ada yang menganalisis data, dan ada juga yang menggunakan hasil analisis tersebut untuk membantu organisasi mengambil keputusan. Nah, semua peran ini bekerja sama nih dalam sebuah tim sains data. Nah, di sini kita lihat ada data science teknologi profesional. Ya, jadi ini adalah kelompok profesi lain yang ada di bidang science data. Ya, jadi kalau sebelumnya kita lihat profesi yang dipakai untuk menganalisis data, di bagian ini kita akan lihat profesi yang lebih fokus pada pengelolaan dan pengorganisasian data. Ya, di mana peran-peran ini nih sangat penting karena sebelum datanya dianalisis, datanya juga harus dikumpulkan, disimpan dengan baik, diorganisasi dan dipastikan kualitasnya. Jadi tanpa pengelolaan data yang baik, analisis data juga nggak akan menghasilkan informasi yang akurat. Apa saja? Profesi pertama adalah data steward. Ya, data steward ini bertugas mengelola kualitas dan tata kelola data dalam sebuah organisasi atau penelitian. Ya, mereka memastikan bahwa datanya harus tersimpan dengan baik, punya struktur yang jelas, mudah dicari, dan dapat digunakan oleh peneliti atau analis data. Nah, selain ini, ya mereka juga membantu memastikan bahwa penggunaan data harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan etika dan kebijakan dari organisasi. Ya, misalnya dalam penelitian tentang perilaku pengguna media sosial di kalangan mahasiswa, ya. Nah, peneliti mungkin mengumpulkan ribuan data dari survei atau dari platform digital. Nah, data steward ini nantinya memastikan bahwa data tersebut bisa tersimpan dengan rapi, nggak ada data yang duplikat, terus kemudian data yang sensitif akan dijaga kerahasiaannya, gitu ya. Jadi dengan demikian peneliti bisa menggunakan data dengan mudah dan aman. Yang kedua adalah digital data curator atau digital archivist ya. Profesinya ini adalah tugasnya mengelola koleksi data digital agar tetap terorganisasi dan mudah untuk ditemukan kembali. Contohnya nih di arsip digital, berita atau media online. Setiap hari ribuan artikel ini bisa dipublikasikan. Nah, digital data curator ini dia akan memastikan bahwa datanya tersimpan dengan baik, dapat dicari kembali dan dapat terjaga keakuratannya. Nih bidang sosial humaniora, profesi ini bisa penting nih ya. Di bidang sosial humaniora adik-adik bisa menjadi arsip digital, menjadi digital data curator, misalnya di arsip digital budaya, arsip penelitian sosial maupun di arsip penelitian sejarah digital. Kemudian yang ketiga adalah data librarian ya. Jika kita kenal pustakawan untuk mengelola buku di perpustakaan, maka data librarian ini bisa dianggap sebagai pustakawan yang
mengelola data digital, ya. Tugasnya adalah mengoleksi data, kemudian membuat katalog, gitu ya, memastikan data bisa ditemukan oleh pengguna, kemudian juga menjaga standar pengamanan data. Nah, misalnya di universitas itu akan membuat repositori penelitian digital yang menyimpan berbagai dataset penelitian. Nah, data librarian ini memastikan bahwa dataset tersebut memiliki deskripsi yang jelas, memiliki metadata yang lengkap gitu ya, dan dapat diakses oleh peneliti yang lain yang membutuhkan. Sehingga nanti penting sekali bahwa data penelitian dapat digunakan kembali oleh peneliti lain di masa depan. Ya. Jadi dari slide ini kita bisa melihat bahwa bidang sains data terdapat peran-peran yang sangat penting dalam mengelola data, meskipun pekerjaan mereka tidak terlihat secara langsung, ya mereka memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis terstruktur, benar-benar terstruktur, berkualitas dan dapat dipercaya. Ya, jadi tanpa pengolahan data yang baik, proses analisis juga tidak bisa berjalan dengan baik. Demikian Ibu Dr. Widya Silvianti ya, tentang profil lulusan prodi untuk sains data. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Lulu Hairani. Jadi adik-adik di prodi untuk tadi Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Sastra dan Budaya, Fakultas Psikologi, Fakultas Komunikasi mungkin menjadi lebih mendapat gambaran kira-kira persiapan apa begitu Bu ya, yang harus mereka siapkan dan tingkatkan pengetahuannya, pemahamannya, keterampilannya supaya kalau memang akan mengarah kepada bidang yang kaitannya dengan data science ini, mereka sudah mempersiapkan diri, gitu ya. Mungkin kan ada di perkuliahan terkait kepada tugas-tugas, kepada penelitian, kepada tugas akhir, gitu ya. Jadi bisa diasah lagi untuk ditingkatkan keterampilannya. Jadi untuk hari ini materi untuk literasi tim teaching, data science dan analisis big data sudah selesai dipaparkan sampai kepada segmen ketiga. Mungkin dari Ibu Dr. Lulu Hairani ada kata terakhir dan kita siap untuk menutup untuk literasi tim teaching hari ini Bu. Oke, berarti kita bisa lihat bahwa dari sains data ini ada peluang karir yang sangat luas. Betul. Ya Bu Silvi ya. Ya, jadi yang menarik di bidang ini adalah bagaimana terkaitan teknologi, tapi juga terhadap pemahaman terhadap fenomena sosial. Sosial, betul. Ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Jadi ini bukan dominasinya adik-adik di IT gitu ya, tapi ini tetap peran atau kompetensi adik-adik di sosial humaniora tentu dibutuhkan sekali. Ya, betul. Jadi data itu bukan sekedar angka, betul, tapi bagaimana cara kita memahami, memahami masyarakat dan membuat keputusan yang lebih baik. Betul, demikian. Oke. Baik, kalau begitu akhir kata terima kasih dari mata kuliah literasi tim teaching, mata kuliah sains data dan analisis big data. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Terima kasih kepada tim UGTV yang bertugas, serta mohon maaf apabila ada salah dari kami berdua sebagai dosen pengampu untuk memberikan pemaparan materi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan penonton UGTV sekalian. Terima kasih kepada Ibu Dr. Lulu Hairani. Kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.